atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebelumnya, istirahat tempat. Gerak. Siap. Gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh ketua barisan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan ketua barisan kepada pemimpin upacara. Kabar, seluruh barisan siap untuk mengikuti upacara. Siap, laksanakan. Inspektur upacara dipersilahkan mengambil tempat. Penghormatan umum kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara penaikan bendera siap untuk dilaksanakan. Lapor, upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021 siap dilaksanakan. Laporan diterima, laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Penghormatan dipimpin oleh pemimpin upacara.
Kepada Sang Merah Putih, hormat! Back! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah mendahului kita, khususnya para pahlawan pendidikan, marilah sama-sama kita mengheningkan cipta sejenak. Hening cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara
diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. Janji siswa. Kami siswa-siswi Metodis 6 berjanji. Kami siswa-siswi Metodis 6 berjanji. 1. Setia dan taat kepada Pancasila Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. 2. Patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua, Patuh dan taat terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. peraturan dan tata tertib sekolah. 3. 3. Belajar keras dan bekerja keras Belajar keras dan bekerja keras untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, kecerdasan, keterampilan, keterampilan, dan cinta tanah air. dan cinta tanah air. Pengarahan oleh Inspektur Upacara Barisan Istirahat. Surya, untuk kemana? Istirahat cepat. Tek.
udah selamat siang ya. Selamat pagi menjelang selamat siang bagi anak didik kami semuanya. Selamat semangat. Selamat siang semuanya. Ya. Kayaknya sudah lama ya tidak mendengar sapaan seperti ini. Sama, kami guru-guru juga sudah lama tidak mendengar sapaan kalian yang selamat pagi, selamat siang, atau yang terburu-buru saat datang menjelang upacara setiap hari Senin. Yang pasti saat ini kamu memakai seragam sekolahmu yang SMA. Hari ini mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021. Dari depan sini tampak sangat keren sekali. Makanya sesuatu yang biasa kurang kita hargai. Setelah lama kita tidak memakainya, sekarang kita memakainya, ada upacaranya, kelihatan sangat keren dan hebat dari depan sini. Baiklah yang kami hormati seluruh jajaran staf dan guru maupun wali kelas yang ada di tingkatan SMA swasta Medan. Dan sekali lagi seluruh anak didik kami yang sudah meluangkan waktunya, usahanya untuk latihan sampai hari H, kami sangat mengapresiasi usahamu dan sekaligus kami sangat menghargainya. Baiklah, hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2021. Di sini Ibu memberikan sedikit pengarahan sehubungan dengan Hardinas ini. Mengapa kita penting memperingati Hardinas ini setiap tahun? Khususnya tahun ini Ibu rasa lebih penting lagi kita memaknai mengapa kita harus mengikuti atau mengadakan pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional ini. Baik, untuk lebih mengingat kalian, Ibu yakin di dalam pelajaran PPKN, pelajaran sejarah sudah kalian pelajari. Tapi di sini Ibu mau mengajak kalian untuk memaknai lebih dalam dan merefleksikannya untuk diri sendiri supaya bagaimana sebenarnya kita menghargai para pahlawan kita di bidang pendidikan yang sudah memperjuangkan pendidikan sehingga kita mempunyai kesempatan untuk mengekang pendidikan setinggi mungkin di era sekarang ini. Ya, jadi mungkin di antara kamu ini merasa kurang bebas dan kurang leluasa. Di dalam pandemi ini kamu harus belajar secara daring dari rumah. Kemudian mobilitasmu tidak bisa sebebas sebelum pandemi. Tapi harapan Ibu, dengan mendengarkan pengarahan pada pagi hari ini menjelang siang, ada semacam tekad yang kuat, motivasi yang benar terhadap dirimu. Apa yang harus kamu lakukan sebagai seorang pelajar supaya kamu tetap eksis? Ya, selama di masa pandemi ini, ilmu yang kamu dapat, pelajaran yang kamu tempuh itu tidak kurang kualitasnya dibandingkan saat kamu tatap muka. Baiklah, untuk mengingatkan kita semua, Ibu ada sedikit membahas tentang sejarah peringatan Hari Pendidikan Nasional yang selalu jatuh pada tanggal 5 Mei. Biasanya, Hari Pendidikan Nasional diperingati dengan melakukan upacara bendera disertai pidato bertema pendidikan. Hari Pendidikan Nasional bukan hari libur, namun ditetapkan sebagai hari untuk memperingati kelahiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang tokoh pelopor pendidikan. Baik itu ia juga berdiri lembaga pendidikan bernama Taman Siswa. Taman Siswa adalah nama sebuah sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juni 1922 di Yogyakarta. Saat pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa diberi nama National Honorary Institute Taman Siswa. Nama tersebut merupakan realisasi dan dapat dipakai antara sama dengan teman-teman di Kajukan Sosok Priwa. Sejarah Hari Pendidikan Nasional ini dimulai pada setiap tanggal 2 Mei bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan nasional yang dihormati sebagai bapak pendidikan nasional di Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga kaya Indonesia selama era kolonialisme Belanda. Ia
Lahir di Paku Alam 2 Mei 1889. Ia dikenal karena sikap berani menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Hari nasional ini ditetapkan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 tanggal 1959. Kritik Ki Hajar Dewantara terhadap kebijakan pemerintahan kolonial ini menyebabkan ia dialihkan ke Belanda dan ia mendirikan sebuah lembaga bersama-sama beberapa kembali. Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai pendidikan setelah kemerdekaan Indonesia. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 28 November 1959 dalam surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959. Hari nasional ini ditetapkan melalui Kepres 316 tahun 1959 pada 14 September 2019. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara Ngarsa Sungkuloda, yang artinya di depan memberi teladan, Ing Madya Mangunkarsa, yang artinya di tengah membangun prakarsa atau menjadi penyemangat, dan Tuuri Handayani, yang artinya dari belakang mendukung atau memberi dukungan. Pada tanggal 2 Mei 1968, pemerintah akhirnya memberikan penghargaan kepada Ki Hajar Dewantara yang telah berjasa sebagai pelopor sistem pendidikan nasional berbasis kepribadian dan kebudayaan nasional. Melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959, pada tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1956, hari lahir Ki Hajar Dewantara pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Setelahnya, setiap memperingati Hari Pendidikan Nasional dilakukan mengadakan serangkaian acara termasuk lomba-lomba. Pemerintah masih terus memperingati setiap tahun dan masih berjalan hingga saat ini. Selanjutnya, kita akan menjabarkan apa hubungannya filosofi daripada Ki Hajar Dewantara sampai disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan juga disebut sebagai pahlawan nasional, karena sampai saat ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini dipakai khususnya pada saat kita melakukan ikut pembelajaran kurikulum nasional 2013. Filosofi daripada Ki Hajar Dewantara ini jelas terpapar di dalam kegiatan pembelajaran kita, di mana kita lihat bersama, ya, kita ketahui, ya, struktur kegiatan siswa di sekolah dan di luar sekolah menjadi salah satu fokus dalam program penguatan pendidikan karakter PPK yang terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 dengan semboyan senang belajar di rumah kedua. Jadi, hal ini tercetus itu diambil dari nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam program penguatan pendidikan karakter, didasari dari filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara, yakni olah hati, etika, olah pikir, literasi, olah karsa, estetika, dan olahraga kinestetik. Lantas dari filosofi itu diharapkan muncul nilai-nilai karakter siswa dimulai dari religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lain.
Kemudian dari nilai-nilai karakter yang diharapkan muncul dari filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara nantinya akan mengkristalisasi menjadi 5 utama karakter, yaitu religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Hasil dari proses tadi adalah individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajaran sepanjang hayat pola pikir. Individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa, olah hati. Individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan, olah rasa dan karsa. Serta individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara, yaitu olahraga. Guna mendukung proses pembuatan pendidikan karakter, maka disusunlah model implementasi dari PPK yang menyajikan kegiatan-kegiatan pendidikan karakter di sekolah, yaitu kegiatan intrakurikuler, belajar mengajar, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang menguatkan kegiatan intrakurikuler adalah sesuai dengan minat dan bakat siswa yang dilakukan di bawah bimbingan guru, pelatih, melibatkan orang tua dan masyarakat seperti kegiatan keagamaan, pramuka, PMR, paskibra, kesenian, bahasa dan sastra, KIR, jurnalistik, olahraga, dan sebagainya. Selain itu, ada pula kegiatan non-kurikuler dan pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera, Senin, apel, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional, dan berdoa bersama. Membaca buku-buku non-pelajaran tentang PBP, cerita rakyat yang dilakukan 15 menit sebelum pembelajaran. Untuk kegiatan yang terakhir ialah kegiatan pendidikan karakter bersama orang tua di rumah yang dilakukan pada Sabtu Minggu, yaitu saat siswa berinteraksi dengan orang tua dan lingkungan dan sesama. Jadi, apa yang sudah kita lakukan di sekolah, baik pada saat tatap muka maupun saat belajar daring, itu semua bukan sekolah mengadakan sembarang kegiatan. Tapi semuanya itu kita berpedoman kepada filosofi pendidikan yang sudah diajarkan Ki Hajar Dewantara kepada kita, dan semuanya itu tertuang di dalam program Kurikulum Nasional 2013. Makanya dari ini coba kamu lihat, kita hari Sabtu nggak belajar, bukan berarti langsung bisa memikirkan mau jalan kemana ya. Tapi di sini dikatakan kegiatan bersama keluarga. Sabtu atau Minggu. Jadi di situ kamu menjalin interaksi dengan keluargamu di rumah, belajarlah nilai-nilai yang ada di keluargamu. Terus kamu bawa nilai-nilai yang baik yang sudah kamu pelajari dari sekolah kepada lingkungan sekolahmu. Sehingga orang berpikir begini, wah benar ya, pelajar dari sekolah Kristen, karakternya memang beda dengan yang lain. Jadi itu menjadi salah satu integritas bagi kalian. Jadi artinya semua yang kita ajari, termasuk nanti lomba sesuai dengan tema yang ada, sebagai pelajar Pancasila, memang di situ nilai-nilai dari seorang pelajar Pancasila itu akan dipupuk. Nah, lalu di situ banyak ragam kegiatan, mulai dari yang pakai keterampilan, yang pakai pikiran, yang pakai etika dan lain sebagainya. Itu adalah semacam pembelajaran langsung di lapangan kepada kalian supaya kamu siap menjadi pelajar Pancasila dan siap sebagai pelajar abad 21 untuk berkompetensi menciptakan sesuatu yang baik di lapangan pekerjaan setelah kamu tamat nanti dari perguruan tinggi. Jadi harapan Ibu, hasil pengarahan dari hari ini, mari sama-sama kita melihat refleksinya untuk diri sendiri, untuk dikembangkan, untuk dipelajari selama masa pandemi ini dan setelah masa pandemi ini. Jadi refleksi pertama yang mau Ibu tegaskan kepada kalian, dulu di zaman penjajahan Belanda tidak seperti sekarang ini. Semua boleh bersekolah, tidak boleh. Hanya anak-anak yang dari golongan migran yang punya orang tua yang kaya baru diterima bersekolah. Kemudian khususnya untuk remaja putri juga nggak sembarangan. Meskipun dia kaya, dia tidak bisa sembarangan sekolah. Maka hak itu diperjuangkan saat di era Rajeng Adeng Kartini.
Kita pada tanggal 21 April yang lalu baru memperingati Hari Kartini. Jadi kalau sekarang khususnya anak putri itu tidak boleh lemah semangat belajarnya, karena itu diperjuangkan untuk hak kamu sekarang bisa belajar sama kesempatannya seperti laki-laki. Nah, itu yang pertama. Lalu kita sekarang walaupun banyak keterbatasan dan banyak tidak kenyamanan, tapi kita masih harus mensyukuri teknologi sudah canggih, sudah semua informasi kita bisa dapat. Jadi walaupun masa pandemi kita masih bisa belajar di rumah secara daring. Apalagi di berbagai aplikasi yang ada, sedikit banyaknya semua pelajaran itu bisa dipelajari dengan baik. Asal kamu punya sikap mandiri untuk mengulang kembali apa yang dipelajari dan apa yang diajari dari gurumu. Jadi harapan ibu, kamu harus bersemangat, tetap termotivasi untuk belajar dengan baik meskipun di masa pandemi ini. Lalu sebagai pelajar di sekolah Kristen, kita harus berkembang dari aspek spiritual, sosial, kognitif, dan motorik. Semua itu tadi sudah dibilang tertuang di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, tertuang di dalam program pembelajaran di kelas di sekolah yang berdasarkan kurikulum nasional 2013. Kemudian harus selalu kamu ingat, manusia itu adalah tidak sempurna. Bagaimana dia menyempurnakan dirinya? Ya tentu dia harus memanajemen dirinya dengan baik melalui pembelajaran dari agama, pembelajaran yang dikasih oleh guru-gurumu, dan pembelajaran dari lingkungan. Di mana hal itu yang harus kamu pertahankan untuk dirimu adalah olah hati, etika, olah pikir. Literasi ini adalah semacam pemahaman terhadap hal-hal yang terjadi, sehingga kamu tidak terpancing untuk berita-berita yang sekarang nama kerennya adalah hoax. Ya. Kemudian olah karsa, estetika, yaitu adalah suatu seni ya, keindahan. Kemudian olahraga. Jadi di masa pandemi ini jangan hanya kerjanya bangun, makan, tidur, ngisi absensi saja di GC kamu, tapi tetap kamu melakukan olahraga supaya tubuhmu itu tetap sehat, tidak makan berlebihan. Karena semua ini yang ibu katakan saat ini, filosofi daripada Ki Hajar Dewantara itu sangat sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kamu lihat di simbol kamu itu ada akal budi, rohani, dan jasmani. Di mana di moto sekolah juga mengintegrasikan ya tentang iman, kompetisi dengan karakter. Jadi harapan ibu, selesai kamu tamat dari SMA Mentoris 6 ini, kamu betul-betul menjadi salah satu SDM dari anak bangsa yang bisa menyumbangkan hasil karyamu untuk bangsa ini, dan yang pasti menjadi kebanggaan bagi orang tuamu, alma matermu, masyarakat, dan bangsa dan negara, lebih-lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Karena perkembangan zaman ini, kita harus belajar sepanjang masa, supaya kita mampu bertahan hidup, bersaing, dan berkarya. Jadi, akhir kata, dengan semangat Hari Pendidikan Nasional ini, marilah kita tetap termotivasi, belajar dengan baik dan benar di dalam situasi apapun. Berdoa sambil bekerja, ora et labora. Sebagai pelajar atau yang pengarahan Hari Pendidikan Nasional pada dan Larissa Widianto. Siap. Menyanyikan lagu wajib nasional dan march metode 1. Bagimu negeri 2. March metode. Padamu negeri.
Doa oleh Ibu Jela Oktrina Agita Sembiring SOS. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang begitu baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang hari ini Engkau berikan kepada kami. Kami boleh melaksanakan upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Bapa, di tengah pandemi COVID-19, Bapa, Engkau masih memberikan kami kekuatan, harapan untuk insan pendidikan Tuhan. Hari ini Bapa, kami berdoa untuk semua orang-orang yang berjuang di tengah bidang pendidikan Tuhan. Engkau memberkati tenaga pendidik, Engkau berkati anak-anak yang saat ini Bapa menerima pendidikan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini belum bisa menerima pendidikan Bapa. Kami meletakkan harapan kami kepada anak-anak yang sangat merindukan pendidikan ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin kami Bapa yang saat ini sedang berjuang untuk kesejahteraan pendidikan di Indonesia. Kami berdoa untuk presiden kami, para menteri, bahkan pemimpin-pemimpin daerah kami. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami di PKMI 6 Bapak. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapak, agar semua yang mereka kerjakan bersumber dan berasal daripada-Mu saja. Kami mau berdoa Bapak untuk semua kepala sekolah kami dari tingkat SMA hingga TK Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua guru-guru Tuhan, untuk semua anak-anak kami Tuhan. Di tengah COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Bapa bahwa kami masih memiliki harapan yang datang daripada-Mu saja. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi semua yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Untuk mengakhiri doa ini, kita mengucapkan doa Bapa kami. Namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada Inspektur Upacara bahwa penaikan bendera telah selesai dilaksanakan. Upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021 selesai dilaksanakan. Siap, kuberkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara dipersilahkan kembali ke tempat. Pemimpin upacara dipersilakan meninggalkan tempat. Upacara selesai, barisan dibubarkan oleh kedua barisan masing-masing.
Barisan.